yang baik. Baik itu untuk teman-teman yang WFO di kampus maupun yang sedang WFH dimanapun berada. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pendidik terbaik yang mengajarkan ilmu dengan hikmah dan suri teladan yang baik serta untuk keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum selanjutnya, mari kita sama-sama mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warga FIK Jawara, nah itu sudah menjadi ikon ya, ikonnya kita ya. Selamat datang di acara keceriaan Ramadan episode ketiga hari ini dengan tema kerja waras, hobi tetap tegas. Nah, subhanallah. Ini tema yang cukup menarik. Tak terasa ya sebenarnya episode ini sudah ketiga kita lalui. Setelah 2 pekan lalu kita seru-seruan nih dengan memasak masakan, dengan membahas tentang keluarga. Kali ini kita mengulik keseharian dosen dan pegawai FIK yang punya hobi unik dan seru. Nah, seperti apa? Nanti kita simak bersama. Sebelum kita mengikuti rangkaian acara, perkenalkan saya ingin menyampaikan salam hormat terlebih dahulu. Di sini sudah ada Ibu Roro Retnawulan sebagai dekan Fakultas Industri Kreatif. Assalamualaikum Ibu. Ibu sedang mungkin masih ada kegiatan ya, nggak apa-apa. Ibu Roro, assalamualaikum. Baik, di sini juga ada Ibu Arini Arumsari. Assalamualaikum Ibu Arini. Waalaikumsalam Bu Net. Alhamdulillah sehat Ibu. Iya sambil rapat ya, maaf. Alhamdulillah sehat Bu Net. Iya. Baik, dan assalamualaikum juga buat para dosen yang hadir di sini, kemudian rekan-rekan staf yang bisa hadir saat ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat ya. Apalagi tadi sudah ada Titi Lidik. Baik, untuk menambah keberkahan acara kita, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Riki Taufik Afif. Kepada yang terhormat Bapak Riki, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah lah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, mengingat Allah sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Riki. Semoga menjadi pahala bagi yang membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran tersebut, insya Allah. Oh ya, baiklah. Sebelumnya kita kenalan dulu, walaupun udah kenal. Saya mohon izin, saya Neti yang akan menjadi pemandu acara hari ini. Yang sebelumnya Ibu Morin. Nah, sekarang saya Serangan Fajar lagi menjadi MC, insya Allah. Tetap semangat. Ditemani juga oleh rekan saya di lapangan, ya, Pak Hanif. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam Bu Neti. Semangat ya, siap ya. Tetap semangat Bu. Siap. Baik, kita pada episode ketiga dari kegiatan keceriaan Ramadan kali ini kita punya tema kerja waras, hobi tetap ngegas. Nah, subhanallah. Memang terkadang kita bekerja keras. Sebentar, ada iklan dulu. Oke. Baik, kembali lagi. Memang terkadang kita dalam bekerja keras, namun kita jangan lupa untuk tetap waras, katanya. Dan dalam mempertahankan kewarasan, kita butuh sebuah pelampiasan kegiatan yang biasa kita salurkan dalam bentuk hobi. Nah, masing-masing kita pasti punya hobi. Nah, hobi apa saja yang bisa kita lakukan juga dalam rangka bertadabur, bertafakur ayat kauniyah dan ayat kauliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak cerita dari tamu kita kali ini. Ada 3 orang nih. Saya akan bacakan dulu CV tamu-tamu kita. Ini siapa aja? Di sini ada kurang jelas. Di sini ada nah, sudah jelas sekarang. Di sini ada kita sebut Bang Jul aja ya. Kalau kenapa Bang Jul? Karena kalau misalnya ambil dari nama Tengku, Bangku kan nggak enak ya, jadi Bang Jul aja. Di sini ada Bang Zulkarnain, tempat tanggal lahir Bandung, dirahasiakan tanggalnya nggak apa-apa. Alamat Jalan Merkuri Selatan 8 nomor 1, asal daerah Bandung. Hal favorit yang dilakukan selain bekerja waras, sepak bola, renang, sepeda. Apa ini? Nggak jelas. Kemudian, aduh Mas Isnan, apa laptop sayanya yang kurang ini ya, kurang jelas. Baik, yang kedua adalah Pipit saya apa? Oke, yang kedua adalah Pipit Saifullah. Tempat tanggal lahir Bandung 14 Maret 1982. Alamat kampung apa ini? Pamoyanan ya, Pamoyanan RT 2 RW 11, asal daerah Majalaya. Hal
hal favorit yang dilakukan saat bekerja merawat tanaman. Kemudian apa ini? Nah baru jelas ini. Tanaman yang paling disukai di taman FIK, semua tanaman. Impian yang ingin dicapai dalam bekerja, dengan apa yang saya bisa, khususnya membersihkan lingkungan kampus FIK. Bagus, semangat. Semangat, Pit. Ya, baik. Selanjutnya, tamu yang ketiga, itu Mbak Nur Sabariah. Tempat tanggal lahir, bau-bau. Nah, ini 6 April 1993, alamat Jalan Tulip 2, GBA 2, Blok M2, nomor 10, Cipagalo, asal daerah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, hal favorit yang dilakukan, berkawan, bernyanyi, jalan-jalan ke alam, oprek-oprek apa nih, dan mengamati berbagai hal kali ya. Nah, kegiatan relawan yang paling seru ketimbang ngemis Bandung, Save Kids Indonesia, Koplo banyak juga ya, hebat nih. Kemudian Ikatan Alumni Desain Produk Telkom. Nah, impian yang ingin dicapai saat berbagi, bisa membahagiakan orang, berbagi informasi kepada orang yang dibutuhkan, membuat orang memiliki hidup lebih baik-baik. Alhamdulillah, menarik sekali ini tamu-tamu kita. Insya Allah untuk selanjutnya bisa kita simak bersamalah secara langsung. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita simak cerita para pembicara yang berkaitan dengan fashion dan hobi yang mereka jalani serta upaya kerja waras mereka dalam bekerja. Tak lupa silakan bertanya rekan-rekan sekreatif mungkin, karena ada door prize. Insya Allah door prize-nya masih banyak nih. Masih banyak Bu ya door prize-nya Bu ya. Iya. Insya Allah untuk minggu ini door prize-nya dari SDM ya. Insya Allah. Kasih bocoran Bu biar makin Karena semangat. pertanyaan yang paling menarik, iya, nanti di akhir. Paling menarik akan yaitu kita panggil yang pertama ya, Mbak Nur. Mbak Nur udah siap? Hai Mbak Nur. Narik pintu dulu biar lightingnya bagus ya. Oke. Silakan Mbak Nur. Bun, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sudah lengkap sekali di sini keluarga besar Fakultas Industri Kreatif, Ibu Dekan, dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan juga, ada Bapak Ibu dosen, juga ada AA Teteh TPA, dan juga ada AA Teteh CS, dan ada teman kelas kayaknya di sini. Terima kasih atas kedatangannya. Baik, saya akan mulai sharing tentang hobi saya. Oke. Jadi sudah dikasih juga sama panitia tentang kisi-kisinya. Tadi sempat dijelaskan juga sebenarnya hal favorit yang dilakukan selain bekerja waras apa sih? Tentunya aku suka banget berkawan sama siapapun itu, dari anak bayi gitu ya sampai yang udah lebih dewasa gitu. Terus juga aku suka banget lihat yang hijau-hijau kayak alam, kayak tabung gas 3 kg, bukan ya. Terus aku suka banget juga oprek-oprek apa aja, bebas lah. Kadang aku ngoprek dispenser, kamera digital, apa aja yang bisa dioprek gitu. Terus aku suka juga mengamati banyak hal apapun itu. Dan kalau misalkan lagi mumet, paling enak nyanyi atau dengerin musik. Nah, masuk ke salah satu kegiatan yang ada di poin pertama tadi tentang berkawan. Ini Ketimbang Ngemis Bandung adalah salah satu komunitas saya yang sampai sekarang tiap minggu pasti ada kegiatan. Tadi ada beberapa komunitas, cuman ini ke komunitas yang paling banyak kali, yang paling banyak kegiatannya gitu. Kenapa bergabung di Ketimbang Ngemis Bandung? Curhat sedikit.
Awalnya gini, agak nervous dikit. Awalnya waktu bergabung ke Timbang Ngemis Bandung tuh kayak berawal dari sedih, aku galau gitu, aku bingung gitu. Misalkan nih lagi jalan gitu, naik motor atau jalan kaki atau lagi nongkrong gimana gitu. Kadang kan aku ngeliat kayak ada lansia gitu jualan, kadang jualan seperlunya kayak misalkan cemilan doang dikit gitu ya, atau enggak kayak sapu cuman berapa biji gitu, atau enggak kayak lansia yang ngejualan, ada kalau di daerah kampus kadang yang kayak jualan celengan, ada bapak yang suka jualan kue apa ya namanya, kue apem ya, ada beberapa lansia gitu. Nah di situ kan sih galau tuh kayak kasihan gitu, kasihan, terus kayak ya udah cuman kasihan doang lewat gitu, jadi kayak ya ampun aku nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, cuman ngeluh doang tapi nggak ada efeknya gitu sama sekali. Akhirnya datanglah komunitas Ketimbang Ngemis Bandung ini, oprek lebih tepatnya. Terus akhirnya sih join deh di situ. Nah seperti apa komunitasnya nanti ada di belakang. Nah motivasi, jadi saya tuh bukan sempat sih, sampai sekarang masih mengikuti beberapa komunitas sosial yang alirannya beda-beda gitu ya. Kayak komunitas Ketimbang Ngemis Bandung kan berfokus kepada lansia. Terus juga ada PMI juga, ada Save Kids Indonesia dan lain-lain. Motivasi saya, halo. Motivasi saya yang pertama adalah bisa membahagiakan orang. Gimana gitu cara ngebagian orang, suka ngeganjil gitu kalau ngeliatin orang sedih gitu, mumet gitu. Gimana sih caranya ngebahagiain orang, itu aku cita-cita banget, cuman kayaknya rada berat sih buat membahagiakan semua orang, tapi cita-cita aku. Terus motivasi aku juga tuh berbagi informasi kepada yang membutuhkan. Kadang kan mungkin ada orang yang tidak tahu informasi terhadap suatu hal gitu kan. Jadi aku suka sharing-sharing informasi. Terus dari informasi itu pengennya sih bisa bikin orang kehidupannya lebih baik gitu. Motivasi. Nah, ini dia tadi komunitas aku yang paling aktif. Namanya Ketimbang Ngemis Bandung. Apa sih sebenarnya Ketimbang Ngemis Bandung? Mungkin Bapak Ibu, Teteh belum ada yang follow. Sekalian aku promo, silakan di-follow Instagramnya. Jadi Ketimbang Ngemis Bandung itu, saya yang Bandung ya, jadi Ketimbang Ngemis Bandung itu salah satu dari 63 regional ketimbang ngemis yang ada di Indonesia. Jadi di Sulawesi ada, di Sumatera ada, di Palembang, Jakarta, di Jogja, pokoknya banyak deh, cuman di bawah-bawah belum ada nih, kayaknya mau bikin. Terus ini Instagramnya, terus awalnya itu dibentuk dari Yogyakarta di tahun 2015, alhamdulillah sekarang OTW usia ke-6. Ketimbang Ngemis Bandung itu punya tagline Say No to Ngemis. Jadi kita tuh sangat mengapresiasi orang-orang yang nggak ngemis gitu. Nah, orang-orang yang seperti apa nanti ada di belakang, wes. Terus kita juga mengapresiasi orang-orang ini dengan tagline memberi dengan membeli. Jadi kita nggak cuma kasih duit aja gitu, cuman apresiasinya kita kasih dengan cara membeli jasa atau barang mereka. Nah, Ketimbang Ngemis Bandung ini kita tuh komunitas yang bergerak di bidang sosial, tentunya non-profit, karena kita berkegiatan di sini pakai uang pribadi gitu ya, karena komunitas gitu. Terus juga kalau untuk bantuan-bantuannya itu lebih ke ini sih, dari netizen. Jadi follower-follower kita ini suka kasih donasi gitu ya. Donasinya ini yang kita salurkan ke orang-orang yang tepat. Nah, kita tuh komunitas non-profit yang tujuan untuk membantu serta mengapresiasi sosok mulia. Sosok mulia ini apa sih sebenarnya? Sosok mulia itu sebutan kita di komunitas untuk orang-orang yang lanjut usia. Untuk orang-orang yang lanjut usia, yang mereka tuh udah punya keterbatasan fisik ya. Kadang walaupun usianya udah lebih lanjut, tapi mereka tuh gak berhenti untuk berjuang dan berusaha gitu, dan menghindarkan dirinya dari meminta-minta. Kalau misalkan kita lihat kadang ada mungkin yang kayaknya masih bisa kerja gitu ya, tapi mereka
ya kalau aku pribadi jadi berpendapat pribadi ya, kadang akhirnya karena mengikuti komunitas ini aku lebih mengapresiasi para sosok mulia ini dibanding orang yang meminta-minta gitu. Nah, orang-orang sosok mulia ini mereka itu biasanya menawarkan barang atau enggak jasa kepada kita. Jadi untuk apresiasinya biasanya kita yang tadi membeli dengan memberi. Contohnya ini adalah Abah Markoni yang mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan lalu kita eksekusi ini istilahnya kayak memberi bantuan gitu. Nah, sedikit kisah tentang Abah Markoni, beliau usianya udah 70-an ya, udah 70-an. Beliau nih kerja ke Bandung, meninggalkan istri dan anaknya di Majalengka. Di Majalengka. Jadi beliau berprofesi sebagai tukang bersih-bersih kebun gitu loh. Nah, ini tuh jasa yang belum tentu orang pakai, belum tentu orang gunakan gitu untuk sehari-hari. Jadi pernah bapaknya akhirnya terpaksa harus ngutang gitu di warteg. Karena nggak bisa buat bayar makan. Terus kalau sekarang bapaknya udah ngontrak, tapi sebelum ngontrak dulu masih kadang tinggal di aula kecamatan, terus kalau enggak tidur di masjid, atau enggak tidur juga di kayak tempat rongsokan gitu. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih baik tempat tidurnya. Nah, bapaknya tuh punya 2 anak, cuman memang anaknya juga kurang mampu gitu. Jadi beliau ini udah lansia tapi tetap bekerja keras gitu. Jadi dia bawa alat pacul gitu yang lumayan berat, padahal kaki beliau juga sebenarnya nggak sudah agak karena habis cedera gitu ya, dibiarin 2 tahun akhirnya kayak bengkak gitu, bengkaknya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi orang-orang ini yang mereka tuh mungkin sakit tapi nggak nyerah gitu, nggak meminta-minta. Nah, ini yang disebut dengan sosok mulia. Kita punya banyak banget sosok mulia. Di sekitaran kampus juga banyak banget sosok mulia yang bisa kita bantu. Nah, kegiatan KNB ngapain aja sih? Pertama kita survei. Jadi untuk membantu sosok mulia itu biar tepat sasaran, pasti kita survei dulu, dia bener nggak ya bisa dibantu, karena nggak semuanya yang ada di jalan itu layak untuk dibantu. Setelah disurvei ternyata dia termasuk orang mampu gitu, punya emas lah, punya mesin cuci, punya TV. Jadi kita survei dulu, terus ada penyaluran bantuan. Terus kita ngadain acara juga One Day with Sosok Mulia. Jadi kita ngikutin sosok mulia itu gimana sih kesehariannya, mulai dari bantu jualan, terus juga mulai dari bantu jualan, terus juga bantu ngajak jalan-jalan. Nah, buat Idul Fitri nanti kita ngadain bagi-bagi parcel juga. Terus juga ada kurban buat Idul Adha. Terus ada bakti sosial ke panti. Nah, karena bulan puasa, sekarang kita ada tambahan agenda featuring Masjid Salman, bagi-bagi tajil, bagi-bagi masker, sejadah, terus bagi-bagi sekat ojol. Nah, kita juga ngadain kegiatan gathering nasional sama regional gitu. Next, salah satu komunitas aku juga, Save Kids Indonesia. Wah, ini nih. Komunitas yang bikin aku rada-rada loading sebenarnya, karena kurang lebih 90% di dalamnya itu pasti orang tua. Dan ya yang belum nikah paling masih kehitung jari lah. Cuman apa ya, seru aja gitu. Jadi di sini tuh orang-orang yang peduli terhadap keselamatan, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman gitu buat anak-anak. Jadi buat orang-orang tuh wajib banget nih follow Instagramnya, guys. Gimana menciptakan lingkungan anak yang bebas cedera. Terus salah satu juga keluarga aku di Bandung, tempat berbagi suka duka, tempat nyari makan zaman kuliah. Namanya Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Biasanya kalau sampai sekarang kegiatannya kalau alumni paling kayak datang pendidikan, terus kalau misalkan banjir,
kita bantu di dapur umum juga. Sebenarnya anak-anak lain juga pasti bantu evakuasi gitu kan, bantu evakuasi. Cuman karena sayanya juga alergi dingin, paling bantu-bantunya di dapur umum. Terus tentunya juga donor darah, ini tuh baik banget buat kesehatan tubuh. Ini komunitas aku dalam bahasa Wolio, Momini Saide, artinya walau hanya sedikit, bahasa daerah aku. Jadi ini tuh dari kegalauan teman-teman yang berada dari Papua, Palembang, Bali itu, terus akhirnya kita gimana sih caranya memajukan daerah, guys. Kita bikin ini. Nah, ini juga Ikatan Keluarga Mahasiswa Buton Bandung. Ini tuh tempat kayak kalau kita kangen daerah gitu, kita berbagi ke panti bisa. Terus yang biasanya sih kita bagi-bagi makanan gitu, yang habis pulang kampung nge-share makanannya gitu. Jadi yang nggak bisa mudik bisa membagi kebahagiaan kepada yang ada di Bandung. Kalau ini Ikatan Alumni Desain Produk juga teman-teman yang sudah menyalurkan donasi. Terus tantangan terbesar dalam melakukan kegiatan apa sih sebenarnya? Yang paling susah itu karena ada macam-macam kan, yang bagi kerja, kuliah, sama komunitas. Nah, jadi yang susah tuh kayak nge-switch pikiran gitu buat fokusnya, multitasking kalian namanya. Itu gimana sih caranya? Jadi ya udah aku lakuin yang terbaik aja gitu. Terus ini baperan nih, biasanya kita kan cewek-cewek baper nih. Akhirnya buat ngatasinnya aku coba berpositive thinking. Dan ingat lagi ke tujuan kita apa sih sebenarnya yang pengen dituju. Terus menjaga semangat ketika kita kecewa gitu, idenya nggak diterima. Ya caranya kita harus percaya sama yang ide yang keterima gitu. Terus biasanya yang susah juga tuh apa ya, kita udah bikin ide nih dan nggak jalan-jalan gitu, susah banget ngejalaninnya. Nah solusinya biasanya dibikin lebih sederhana aja sih. Hal menarik yang pernah didapatkan selama melakukan kegiatan sharing itu semua, tentunya rasa syukur dari orang-orang yang aku temui, kisah-kisah inspirasi, gila, itu aku, astagfirullah, itu rasa syukurnya tuh kayak, alhamdulillah aku masih bisa makan apa yang aku mau gitu, aku bisa tidur di tempat yang enak, punya lingkungan yang baik gitu, masih berkecukupan, yang kalau kerjanya juga lebih baik gitu. Jadi tentu rasa syukur dan tentu kebahagiaan untuk seorang ekstrovert, ketemu orang tuh pasti kayak recharge lagi, baterainya tinggal 1%, kalau ketemu orang udah langsung 100% lagi. Terus tentunya kawan yang banyak itu tuh kalau berbagi tuh kayak apa ya, kayak macam-macam usia gitu, karakternya orang banyak gitu. Jadi aku juga belajar gitu untuk berinteraksi ke banyak orang. Dan tentunya bekal ilmu untuk menjalani hidup, untuk menambah nilai diri. Sebelum Ramadan dan saat Ramadan, kurang lebih kalau untuk kegiatan, malah yang bedanya tuh sebelum pandemi dan setelah pandemi sih sebenarnya. Kalau garis besarnya ketimbang Garis Bandung yang tadi sebelum Ramadan ya ke lapangan pasti panas-panasan gitu ya. Saat Ramadan tambahannya paling kayak bagi-bagi parcel sama tajil, bagi-bagi tajil. Nah, hikmahnya dari semuanya itu sih yang aku rasain, berbagi itu nggak pernah bikin aku kekurangan, walaupun mungkin kadang udah pas-pasan banget nih, pasti tuh selalu aja dibalas sama Allah lewat kebahagiaan di jasmani aku maupun di rohani aku. Itu sih. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, keren, Nur. Nur hebat, sudah menjadi sesuai dengan hadis Rasulullah ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, itu hadis Rasulullah, subhanallah. Mantap, Nur. Tetap semangat. Oke, terima kasih Nur atas sharingnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengundang juga pembicara berikutnya yang punya hobi unik dan asik sekali. Dipersilakan Bang Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah. Silakan
Bang Jul untuk menyampaikan sharingnya. Mangga Ibu, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan semua di sini ya, nggak mungkin disebutkan satu-satu. Semua yang hadir di sini, semoga sehat, puasanya lancar, saumnya lancar, Amin. dan berkah buat semuanya. Ya, langsung aja Bu ya, saya boleh share screen sedikit. Ini mah Silakan. apa adanya Bu. Ya, ini mungkin temanya saya ambil My Trip is My Life Venture. Jadi hidup saya petualangan saya. Pada dasarnya saya senang berpetualang Bu. Tapi kalau misalnya disebut sebagai pencinta alam, enggak juga, karena pencinta alam saya mah bukan pencinta alam, tapi mencintai alam gitu Bu. Kalau pencinta alam kan terorganisasi dan lain sebagainya. Kalau saya mah mengalir aja gitu. Jadi apa yang saya senang saya jalanin seperti itu Bu. Begitu. Ini mungkin saya bisa bukan apa ya? Ini mah sharing aja, sharing cerita kegiatan saya. Hobi saya banyak, sepak bola, renang, baca, terus jalan-jalan, hiking, nonton juga, musik dan lain sebagainya, game banyak lah. Tapi di antara semuanya mungkin ada beberapa yang nempel gitu ya, paling nempel. Ini ceritanya saya lagi di tebing keraton. Tebing keraton itu dulu tempat kumpul teman-teman sepedaan saya. Nah, saya belum pernah ke sana. Nah, pas satu saat saya ke sana, ini mungkin Bu Nur kenal ini sama ini yang ada di foto, Bu Nur. Kemarin Itu saya ke sana pas lagi hujan, gitu ya, pas lagi hujan. Pas nyampe sana hujannya berhenti, reda. Nah, itu pas sampai atas tuh ngeliat ke bawah tuh seperti kita ada di atas awan gitu. Itu menarik sekali. Saya ke sana sama beberapa orang teman mahasiswa yang kebetulan teman Bu Nur juga, mungkin Bu Nur tahu. Nah, seperti itu. Yang menariknya itu ke sana dulu gratis. Seminggu atau 2 minggu setelah saya ke sana itu baru harus bayar gitu. Jadi saya beruntung sekali ke sana masih gratis. Nah, itu yang ke tebing keraton. Nah, ini foto berikutnya. Ini awal mula saya sepedahan. Nah, dulu saya sepedahan itu sendiri, nggak ada teman gitu ya, karena masih awal-awal ya, belum banyak ketemu teman. Nah, saya ketemu teman tuh di waktu mau naik ke Tahura, ketemu teman di sana, kenalan dan lain sebagainya. Akhirnya saya gabung komunitasnya. Nah, ini bukan pertama kali, yang kesekian kalinya saya berjalan bersama komunitas ke Negara Padang. Nah, Negara Padang itu di Ciwidey. Bedanya sama yang kemarin sempat ramai di Cianjur itu Gunung Padang ya. Nah, beda ternyata. Ada juga Negara Padang. Nah, ini menariknya di sini itu lokasinya di Ciwidey dan di situ itu semua batu-batu besar. Jadi kita jalan-jalan itu di atas batu gitu. Seperti itu. Berikutnya ini di Cipang Nengah. Ini saya sama komunitas saya, kita mungkin sama dengan Bu Nur ya, dari berbagai macam profesi di sini ada, kumpul sama-sama sepedahan. Di sini kita belajar menghargai perbedaan gitu ya. Ada yang masih SMP, ada yang kerja karyawan, ada yang kerja wirausaha dan lain sebagainya. Mungkin ada yang belum kerja juga. Tapi di sini kita sama-sama sepeda, sama-sama senang-senang gitu ya. Senang-senang di alam. Yang menarik di Cipanengah ini itu medannya kombinasi antara tanjakan terjal, turunan curam, sungai dan lain sebagainya. Ini menarik sekali, singkat tapi padat ya, Cipanengah. Nah, ini
Lalu berikutnya di Curug Malela. Ini pengalaman saya yang cukup bagi saya menempel karena pas perjalanan ke sini itu memakan waktu yang tidak sebentar. Saya berangkat habis subuh. Habis sholat subuh saya berangkat dengan loncat pagar karena waktu itu belum pada bangun semua. Jadi saya loncat pagar, bawa sepeda, ketemuan di McD Dago. Dari McD Dago kita goes sampai ke Curug Malela. Curug Malela ini ada di Batu Jajar ya, Cililin, Gunung Halu. Itu saya berangkat belum sarapan, saya sarapan di jalan karena sambil bawa bekal ke sana. Nah, karena sarapannya kurang, saya di tengah-tengah habis bensin sama teman saya berdua. Itu kita nggak bisa goseh lagi, nggak bisa jalan juga. Jadi ya kita istirahat dulu di warung, beli makanan, setelah ada tenaga kita baru jalan lagi. Nah, sampai Curug Malela baru kita makan sama-sama. Nggak lama langsung pulang. Nah, menariknya ya kita pulang sampai malam ya, kita nunggu truk sampai rumah jam 12 malam lah. Menariknya sehari setelah saya berkunjung ke sini, besoknya ada yang meninggal berkunjung ke curug itu. Jadi karena hujan besar curugnya air bah dan ada yang meninggal. Nah, kita sehari sebelumnya dari sana, itu beritanya sempat ramai juga. Jadi itu nempel buat saya. Terus ini yang berikutnya, ini pengalaman saya masuk ke tempat latihan Kopassus. Jarang orang yang bisa masuk ke sana. Kita waktu itu diundang untuk acara ini, tanam pohon sama-sama dan tanam ikan di kolam yang punyanya Kopassus di tempat latihannya. Jadi kita diundang dari komunitas sepeda. Kebetulan ada tentara juga di sana, jadi kita sama-sama ngegoes bareng tentara masuk ke Gunung Burangrang di daerah Lembang. Terus di sana kita tanam pohon, kita nyebar ikan dan lain sebagainya. Kita juga agak ngeri juga di sana ya, ketika di sana ada makam prajurit Kopassus yang istilahnya nggak nurut sama pelatih. Jadi itu makam itu sengaja disimpan di gapura masuk ya. Habis gapura masuk ada tugu di situ sedikit. Nah di situ ada beberapa makam. Nah itu untuk peringatan bahwa Kopassus itu harus nurut sama pelatih. Kalau nggak nurut itulah hasilnya. Ya sedikit cerita, mungkin salah satu yang meninggal di situ itu adalah orang yang misalnya takabur, sombong. Makanya mungkin nggak boleh takabur atau sombong tuh langsung sama Allah langsung dikasih lihat hasilnya gitu ya. Jadi saat latihan itu latihan terjun ke air ya, latihan terjun ke air. Ada seorang anggota yang sama pelatihnya diwanti-wanti harus hati-hati dan sebagainya. Si prajurit itu agak takabur ya, dia mungkin merasa sanggup. Akhirnya pas terjun ke air, airnya sangat dingin, nggak lama kemudian nggak tahu kenapa meninggal, dimakamkan di situ. Itu salah satunya mungkin yang saya kemarin dapat cerita. Itu yang menarik dan nempel seperti itu. Nah ini berikutnya adalah saya goes ke Palasari. Nah, di sini kenapa nempel untuk saya? Ini saya kepisah dari rombongan karena waktu itu yang rombongan lain udah duluan, ban saya agak kempes, terus saya perbaiki dulu. Habis perbaiki saya nggak bisa ngejar teman-teman, saya salah jalur dan kepisah. Nah, ini pulangnya sampai malam sama-sama. Teman-teman saya nungguin di gunung, saya udah sampai rumah. Ketika saya udah sampai rumah, teman-teman baru ngabarin, di mana? Udah sampai rumah, kamu kemana? Saya salah jalur. Jadi kepisah sama teman-teman. Saya udah di rumah, teman-teman masih di jalan. Itu jadi saya nempel. Nah ini berikutnya, ini di Manglayang. Nah, ini di Manglayang ini treknya cukup lumayan. Saya masuknya lewat Jatinangor. Jadi sekitar ke Jatinangor dulu, dari Unwim nanti masuk, terus kita naik dari situ, turun di Manglayang. Nah, ini jalurnya barengan sama off-road.
sama jalur motor. Yang menarik kenapa di sini ya kita komunitas sepeda ada semacam apa ya, bukan nggak suka, tapi ada agak kurang serk sama komunitas motor gitu. Komunitas motor itu bikin jalan di hutan tuh jadi rusak gitu ya. Jadi nggak bisa dilalui sama sepeda atau nggak bisa dilalui sama masyarakat gitu. Jalannya jadi legok dalam dan itu. Nah, ketika saat ini kita papasan sama komunitas motor. Nah, mereka banyak yang mogok gitu. Nah, kita dengan santainya kita masih bisa jalan. Di situ kita sama teman-teman ketawa-ketawa, oh mereka mogok gitu. Bukan nyukurin sih, tapi ya kita pengen bantuin juga bingung ya. Ya kita ingin apa ya, ingin nolong tapi nggak bisa bantu juga, kita nggak ngerti teknis. Nah, di sini kita ya adalah rasanya yang serikan atau menertawakan sedikit karena ya mereka selama ini selalu jumawa gitu ya, oh motor wah keren dan gagah, tapi ketika ngadepin kubangan mah sepeda yang maju gitu ya. Saat itu begitu gitu, jadi ini nempel buat saya. Dan di sini juga saya ketemu sama beberapa penggemar pemburu babi hutan. Jadi mereka naik truk bawa binatang pemburu dan ngeburu babi hutan seperti itu. Itu jadi yang cukup menariknya di sana. Nah ini yang paling saya apa ya? Saya rasakan pengalaman yang cukup menarik ya, ke Karembi, Gunung Karembi Masigit ini ada di Cicalengka. Ini kalau bisa dibilang lebarannya para pesepeda, lebarannya komunitas saya. Kalau misalnya komunitasnya apa namanya, ya kita sepedahan belum kesini belum afdol gitu. Ibaratnya kalau haji mah ke Mekah, kita ke Karembi gitu. Seperti itu. Untuk komunitas sepeda saya ini lagi anniversary seperti itu. Itu mungkin sekilas ceritanya. Kita punya slogan Bosehai, when we start to ride we never quit. Jadi sekali kita ngeboseh kita nggak pernah berhenti. Nah, hobi saya ini dulu saya lakukan setiap minggu. Ya, setiap minggu. Jadi setiap minggu sekali saya pasti ngumpul sama komunitas di Dago gitu. Di sana kita ngobrol-ngobrol banyak hal, berbagi dan lain sebagainya. Kita juga sering ngadain kegiatan-kegiatan amal dan lain sebagainya. Kayak nanam pohon tadi, kayak berbagi misalnya ngumpulin udunan buat sumbangan buka puasa bareng atau sebagainya. Kalau ada teman yang sakit juga kita support dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi sekarang karena selain pandemi ya kita juga kegiatannya agak jarang ya, apalagi saya mungkin udah lama karena ini pas tadi di Karembi tadi ada foto terakhir saya sepedahan tahun 2013 karena habis itu saya agak sakit dan nggak bisa sepedahan lama. Nah paling sekarang saya sepedahannya dekat-dekat aja seperti itu. Begitu. Nah, untuk motivasi melakukan kegiatan tersebut itu buat saya ketika saya bersepeda itu saya merasakan rasa kedekatan sama Allah gitu ya. Ngelihat ciptaannya yang begitu indah, itu mendengar suara desau pohon pinus, segarnya udara ketika saya Senin sampai Jumat di kota yang sumpek, terus Sabtu tuh sepedahan ke gunung, refresh gitu. Jadi ketika saya lihat pemandangan tuh yang saya lihat bukan pemandangannya tapi penciptanya gitu. Begitu. Begitu hebatnya ya alam menciptakan alam gitu indah yang mungkin saya nggak tahu bisa menikmatinya lagi atau enggak ya. Jadi itu maaf ya kalau ngobrol ini saya agak susah. Oke. Gitu mungkin yang jadi motivasi saya untuk sepedahan atau
kalem itu lebih ke melihat siapa penciptanya gitu ya. Oke. Selanjutnya apa nih, Bomorin tadi apa ya? Hal menarik tadi mungkin udah ceritakan ya. Jadi ketika saya sama teman-teman itu berbeda jalur, saya nyasar kemana, terus tapi ada yang lebih parah lagi. Kalau saya nyasarnya masih di kota Bandung, ya teman saya nyasarnya beda kota. Kita ke Karambi itu ada 2 jalur, ada yang keluar Nagrek, ada yang keluar di Limbangan. Nah, satu saat kita sepedahan ke Karambi, jalurnya udah ditentukan, kita akan keluar Nagrek. Tapi teman saya itu malah nyasar ke Limbangan. Itu sampai malam dicariin, kita diteleponin istrinya, kita saling tanya kemana gitu kan, sampai akhirnya teman itu udah malam banget, dia baru menghubungin. Saya baru pulang, sepeda saya diangkut kena elf, karena saya keluar di Limbangan. Seperti itu. Oh, teman-teman udah panik, dia santai-santai gitu ya. Itu yang menariknya, seperti itu. Mungkin begitu kalau untuk yang menarik. Terus terakhir, ini selama Ramadan kegiatannya saya paling belum lagi mulai sepedahan. Paling kemarin itu sebelum Ramadan saya sepedahan sama anak keliling komplek aja mungkin seperti itu. Gitu mungkin Bu, cerita dari saya berbaginya tentang hobi. Sebenarnya mungkin banyak hobi saya yang lain yang sampai saat ini terus dijalankan ya, tapi nggak diekspos gitu Bu. Mungkin bisa jadiin kuis nanti hobi apa yang saya lakukan sampai sekarang yang gitu loh, yang sampai sekarang saya lakukan. Tapi mungkin belum banyak orang tahu. Itu Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inspiratif sekali, Bang Jul. Alhamdulillah tadi udah ada beberapa sharing yang cukup menarik dan sempat terhura juga, terharu ya, subhanallah. Memang betul Bang Jul, untuk menghayati ayat-ayat kauniyah itu kita harus berdekatan dengan alam. Tadi sudah ada pembicara dari nasional, ya, dari Bau-Bau, jauh-jauh dari Bau-Bau pembicaranya, itu juga merupakan juniornya Bang Jul. Ya, ya betul kan ya. Nur itu kan muridnya, anak didiknya Bang Jul kan? Iya dulu mungkin nggak dapat kelas saya Bu Nur, tapi teman-temannya Bu Nur mungkin dapat. Murid Bu Morin, Bu Neti. Oh iya, Bu. Malah muridan dosen Kria ya, Nur. Ya, alhamdulillah ini dan pembicara kedua ini dari internasional katanya. Ini pembicara internasional. Jadi ini cakupan kegiatan ini cakupan internasional juga nih. Baik. Tadi sudah dari Bau-Bau, dari internasional juga katanya. Nah sekarang ini ada pembicara yang dari daerah, asli daerah nih. Ya, kita sapa dulu Pak Hanif. Gimana Pak Hanif, sudah siap? Aman Bu. Kalau aman, terkendali, mangga, silakan Pak Hanif, silakan dipandu. Oke, teman-teman sekalian, tadi udah jauh-jauh ya, ada yang pembicaranya langsung diimpor dari internasional, ada yang dari Bau-Bau. Nah, sekarang kebalikannya nih, pembicaranya lokal, tapi udah skala internasional. Siapa lagi kalau bukan Kang Pipi. Halo, Bu. Assalamualaikum. Mantap. Apa kabar, Pis? Buat keluarga FPK semuanya, Assalamualaikum. Ya, silakan. Nah, tadi kan udah diceritain tuh si Mbak Nur, dia suka banget kegiatan sosial karena merasa ya harus berbagi seperti itu kan. Kemudian Pak Jul, beliau tadabur alam. Nah, kalau Kang Pipit ini lebih unik nih. Kalau Pak Jul kan harus ke gunung untuk mendapatkan alam. Iya. Nah, kalau Kang Pipit dia membawa alam ke depan rumah. Jadi gardening. Nah, dari hobi itu coba deh kita telusuri ke Kang Pipit. Kang Pipit,
sebenarnya hobi dari menanam pohon dari sejak kapan sih? Aku berawal dari sejak kecil mulai menanam bunga-bunga, tanaman-tanaman. Apalagi kan di rumah saya itu keluarga saya dari petani-petani semuanya. Jadi saya bisa memetik pelajaran dari mereka. Oh, cara nanam ini seperti ini, cara nanam ini seperti ini. Bunga apa yang paling disuka? Kebanyakan sih kalau di sini saya bunga apa aja saya suka, cuman saya memfavoritkan bunga ini. Bunga apa? Seperti- Oh, ternyata sudah bawa bunga. Silakan diangkat. Seperti ini. Masya Allah, jauh-jauh ngangkat dari depan, guys. Ini bunga lidah buaya. Dengan ini banyak kegunaan dan manfaatnya dari bunga si lidah buaya ini. Mantap. Dan juga kesehatan buat rambut atau buat mengobati sariawan bisa untuk mengatasinya seperti ini sama lidah buaya ini. Masya Allah. Ngomong-ngomong masalah bunga-bungaan, Kang Pipit dulu sebenarnya awalnya bisa jadi gardening di Telwi seperti apa sih? Ceritain dong. Maksudnya seperti apa? Awalnya sampai apa bisa nanam banyak pohon itu kayak gimana di sini? Nah, kebetulan kan bapak aku yang di rumah petani, gitu, jadi saya suka ikut-ikutan sama bapak, nanam cara mupuknya seperti ini, atau gimana-gimananya gitu. Kebetulan sih kalau saya yang menanam bunga itu yang gampang-gampang aja gitu, yang gampang tumbuh gitu, nggak ribet. Yang gampang-gampang tumbuh. Nah, sekarang pertanyaan unik nih. Di seluruh Taman FIK yang banyak banget ini, pohon apa yang paling susah dirawat? Pohon yang pundungan, kalau bahasa Sunda itu pundungan. Kalau kekeringan sedikit, pundung, nggak kering atau gimana gitu. Pohon apa itu pohon pundungan? Saya baru dengar ada pohon pundungan. pohon apa itu? Cara merawatnya kurang atau gimana sehingga sebunga itu layu. Nah, pohon apa? Jenis pohon apa itu biasanya pundungan? Jenis pohon seperti miana. Miana. Nah, yang miana yang banyak warnanya itu tuh, yang merah pantat yang di lobi. Oh, yang di lobi yang merah itu ya, itu pundungan ya. Selain itu ada lagi nggak? Harus tanah yang lembab yang basah-basah. Kalau misalnya si pohon lagi pundung, diapain tuh? Cara merawatnya ya. Baru dengar ya ada pohon bisa pundung. Nah, ngomong-ngomong, kebanyakan sih bunga-bunganya lunak yang pundungan yang kalau orang Sunda bilang mah epes gitu, sekaupan gitu. Oke, Kang Pipit ngomong-ngomong selain hobi bertanam, dengar-dengar juga Kang Pipit hobi menyanyi juga ya? Oh, itu mah selalu. Suka menyanyi juga ternyata. Yang kan nyanyi TikTokan juga aku juara loh. TikTok juara, guys. TikTok juara. Oke, kalau untuk nyanyi sendiri itu udah suka dari dulu hobinya atau gimana? Kebetulan kan sekarang lagi banyak di aplikasi yang online gitu. Jadi suka daftar, seperti Simulian itu, suka karaokean di sana di aplikasi itu. Luar biasa. Jadi selain suka menanam, pinter buat merawat pohon yang suka pundung tadi ya. Ternyata Kang Pipit juga pintar menyanyi. Dia punya berbagai macam aplikasi nyanyian tadi. Dan dengar-dengar nih ya, Kang Pipit katanya sering diundang jadi biduan ya di kegiatan acara pernikahan ya. Kalau di kampung aku kalau ada yang hajatan gitu, terus nyanyi terus nyanyi. Kang Pipit biduan kampung guys. Jadi kalau misalnya ada kegiatan bisa tuh diundang. Ya seperti itulah aku. Ada yang request tuh. Ada yang request nih pohonnya dinyanyiin. Oke, Kang Pipit. Coba deh buat ngebuktiin nih ya, karena tadi Kang Pipit katanya pintar menyanyi juga, suka berkebun, dan katanya punya TikTok dan bikin kegiatan seru-seruan kan, biar seluruh warga Telutijen di FIK tahu bahwa Kang Pipit pintar nyanyi dan bikin konten kreator. Coba deh sekarang saya tantang Kang Pipit buka nyanyi satu lagu. Itu aja ya. Agak depan sini biar suaranya kedengaran. Oke. 3, 2, 1. Secawang madu yang kau berikan, tapi ternyata kau tumpahkan
Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-teganya ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu. Oh, Masya Allah, tepuk tangan semua. Mantap. Luar biasa ya. Jadi Kang Pipit ini kalau misalnya pohonnya pundung dinyanyiin katanya. Jadi mekar semuanya. Jadi langsung mekar. Oke, Kang Pipit boleh cerita nggak ke apa ya yang paling susah ketika ngerawat pohon-pohonan yang ada di FIK itu apa sih? Yang paling susah ketika aku merawat pohon-pohon yang udah tumbuh, yang udah tumbuh gitu. Ribet banget gitu cara merapihinnya. Oh, ngerapiinnya berarti. Kenapa emang yang susahnya gimana? Kan tinggal naik motor. Ya kan naik, apalagi pohonnya sangat punya aku naik gimana gitu. Berarti repotnya karena harus motong ya. Naik lagi, matang-matang di atas gimana gitu. Oke. Kang Pipit pernah stres nggak sih dengan kerjaan nanam-nanam pohon, jadi cleaning service kayak gitu-gitu, pernah stres nggak? Kalau aku sendiri sih pribadi ya, kalau masalah kerjaan aku di bawah happy aja. Walaupun aku sedang berduka, sedih atau gimana-gimana ya di bawah happy aja. Gimana Kalau seberat caranya? apapun pekerjaan itu kalau di bawah happy, kalau di bawah enjoy aja terasa ringan gimana. Jadi kalau seberat apapun kerjaan katanya bisa dibawa enjoy. Nah, pertanyaannya gimana cara bikin enjoy-nya itu, Kang? Oh gitu. Nah, gimana? Coba dong sharing ke para telutijen di FIK. Gimana tadi sih? Lumayan juga. Pertanyaannya gimana cara membawa kerjaan yang katanya kan stres dibikin happy aja. Ya, gimana caranya tuh? Stres itu disimpan aja terus aku biarin aja gitu. Gak terlalu diingat-ingat ke gimananya gitu. Gimana stresnya? Gimana? Stresnya disimpan aja, gimana nyimpennya? Merasa gak ada beban atau apa-apa juga diingatkan seperti itu aja. Mungkin ada tips-tips gitu ketika stres banyak kerjaan harus nanam pohon ininya ternyata dipotong mati dan sebagainya. Nah, itu gimana caranya supaya buat nggak stres tadi itu? Kayak nyanyi itu tadi. Nyanyi itu ya. Sambil kerja atau gimana itu membuat aku ringan pikiran atau gimana. Ribet. Ngomong-ngomong soal TikTok tadi, Kang Pipit ini nih nunjukin akun TikToknya. Kalau misalnya teman-teman mau sharing bisa dilihat di akun TikToknya ya, namanya Fitful. Apa tulisannya? Fitful, double lagi nih ya. Fitful gini ya. V pertama kan ya. Oke. Nih teman-teman FIK kalau mau nonton TikToknya di sana banyak drama TikTok dari Kang Pipit. Ngomong-ngomong masalah drama, dia juga jago drama guys. Bener-bener multi talenta. Mau coba lihat nggak bagaimana Kang Pipit berdrama? Oke, Kang. Sekarang saya tantang lagi. Tadi tantangan pertamanya adalah bawa bunga nih. Tantangan kedua nyanyi. Sekarang tantangan ketiga dia harus bermain drama, berperan. Gimana teman-teman TZ? Sepakat ya? Pada mau sepakat. Oke. Ini random ya. Ini nggak ada komunikasi sebelumnya. Sekarang saya tantang Kang Pipit. Jadi sekarang drama gini aja. Drama bawang putih, bawang merah. Saya jadi bawang putih dan beliau jadi bawang merah. Coba aku dimarah-marahin. Oke. Siap. 3, 2, 1. Siap. Hai Bang Putih, lo kita sih belum sini. Cuti dong itu cucian pada mambrul banget nih. Siap. Udah aja gitu. Aku dimarah-marahin langsung. Ulangi lagi bisa. Kejam banget ya. Oke, sekali lagi. Tadi karena ini ya dadakan, saking ekspresifnya sampai keluar dari screen ya. Duduk aja. Kan itu duduk aja, nanti sambil berdrama. Nah, biar kelihatan kameranya. Sekarang yang kedua adalah sekarang kita lagi cerita maling kundang. Saya sebagai maling kundang sedang durhaka dan akan dikutuk sama Kang Pipit sebagai emaknya. Coba kutuk saya sebagai maling kundang, silakan. Kamu maling kundang memang anak yang tidak tahu diri ya. Biar saya itu kau menjadi ikan hiu. Jadi ikan hiu.
Aduh, ini cerita dari mana? Ada apa namanya, maling kundang dikutuk jadi ikan hiu, coba. Saking kedurhakannya dia itu ke si orang tuanya gitu. Jadi itu anak. Dia kan di ceritanya di batu, aku bukan di ikan hiu. Iya. Ya Allah, tantangannya udah banyak banget ya, 3. Masih banyak yang pengen tantangan. Sekarang terakhir nih, Kang Pipit, saya mau ada tantangan terakhir. Tantangan terakhir bikin konten TikTok yang joget-joget. Ada nggak? Musiknya aja. Tapi nanti Kang Pipit kayak seolah-olah ini adalah rekamannya, jadi nanti diperlihatkan sama mereka. Pakai musik Pakai musik. Ada nggak sih konten musik TikToknya? Panitia nggak ada ya? Ya ini random juga sih. Coba buka TikToknya dulu. Oke. Yang mana? Yang ini ya? Yang udah pernah dibikin aja, Pak. Bentar ya. Yang mau nyawer bisa nanti sawer online ya. Bu Roro mau nyawer. Mau jaipongan nggak? Oh, dia mau jaipongan katanya. Boleh jaipong. Musiknya taruh di sini biar kedengeran. Mana yang mana? Mbak. Bentar pilihkan dulu ya. Saking banyaknya guys, akun TikToknya, kontennya luar biasa. Bentar ya, sabar yang ini. Oh, yang ini. Sebagai penonton. Bisa. Mulai dari awal ya. Yuk. 1, 2, 3. Bentar. Tepuk tangan semuanya buat Kang Pipit. Luar biasa ya. Nggak terasa udah 20 menit. Nggak apa-apa, oke. Oke, sekarang terakhir ya. Ada ini nggak tantangan challenge dari peserta dari peserta partisipan. Satu akan saya kabulkan nih buat Kang Pipit. Ayo siapa yang mau ini? Bu Dekan mungkin. Bu Dekan ada tantangan nggak Bu buat Kang Pipit? Halo Bu Roro. Iya. Bu Roro. Wah, tadi kan sudah saya minta joget tadi. Oh, udah ya. Iya, saya minta Pipit joget udah. Pipit mantap banget, Pit. Nanggap Pipit ya, satu udah segalanya deh, Pit. Mantap banget. Jaipongan, Bu. Pipit kan dari Sunda, jadi memperbudayakan seni jaipongan dari Sunda. Mantep. Keren, Pit. Yeah. Woo. Oke. Ya Allah, ini. Pipit, ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit COVID nih, biar pada sembuh di sana. Imunnya naik gara-gara Pipit happy beneran. Bu, ada request satu lagi nggak, Bu? Ada, Bu? Pipit. Bu, Itu ya, Bu. coba bunganya dinyanyiin. Gimana caranya nyanyiin bunga? Saya angkatin Bu bunganya, Bu. Nah, biar bunganya tetap segar, itu kamu nyanyiin gimana? Peragain. Peragain nyanyiin bunga yang lagi pundung, bunga pundung. Ya, bunga pundung tadi. Bunga ini bunga lidah buaya loh. Iya, ini penggunaan manfaatnya gini. Diibaratkan, ini ibaratnya si bunganya lagi pundung. Nah, sekarang Kang Pipit nyanyiin supaya si bunga nggak pundung lagi. Iya, siap. Bungaku, oh lidah buaya,
Jadi mekar tuh, Bu. Jadi segar. Dengan bibit suara jadi ini jadi mekar semua tuh. Seperti itu. Keren, Pit, keren lah. Pipit mah ada duanya, Pit. Pengalihnya tos di FIKW. Langsung berbunga, Bu. Ini ada bunganya beneran, Bu. Langsung lidah buayanya ada bunganya ya. Tadinya gini jadi seperti ini. Oke. Itu tas ah, bisi batal ibu susurian wae. Iya, Bu, bangga, Bu. Terima kasih, Bu Roro. Ya itulah pengalaman dari Pipit, dari mulai kerja di sini atau gimana. Sedikit cerita aja deh kepada ibu-ibu dan bapak semuanya. Berarti bener-bener Kang Pipit ini multi talent ya, mulai dari bisa bersihin kampus, menata bunga-bunga, nyanyiin bunga yang lagi pundung, bikin konten TikTok, joget-joget, jadi biduan, nyanyi-nyanyi. Judulnya ini bunga pundung, nggak usah ditanyain bunga pundung. Mungkin itu dulu dari Kang Pipit. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin ada request, bisa chatting aja ya di grup chat. Nanti siapa tahu kalau misalnya Pipit bersedia, Kang Pipit nanti akan dikabulkan. Gitu. Insya Allah. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Bu Neti. Ya, terima kasih Pak Hanif. Alhamdulillah sangat menghibur, inspiratif sekali. Terima kasih Pit. Semangat ya Pit. Sing solehnya. Baik teman-teman, rekan-rekan semua. Alhamdulillah ketiga pembicara kita sudah menyampaikan sharingnya yang cukup menarik dan subhanallah. Banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya, dan ini sudah beberapa ada pertanyaan nih. Namun sebelumnya saya berterima kasih sekali juga buat panitia semua yang sudah mewujudkan kegiatan keceriaan Ramadan FIK ini sampai episode ketiga. Dan buat ini khususnya yang mendesain poster Pak Sigit dan Pak Riki, terima kasih. Posternya sangat menarik. Baik, ini ada beberapa pertanyaan nih. Sebentar. Jadi ini karena terlalu banyak ini ya, banyak yang banyak yang semangat nih. Nah, yang pertama ini untuk Mbak Nur. Mbak Nur, energinya bisa sebanyak itu, kisi-kisinya apa saja sih? Ini sampai kayak baterai energizer. Endorse Mbak ya. Nur nih, silakan Mbak Nur. Endorse-nya maaf ya. Minum minyak. Salah satunya sih yang tadi bukan extrovert kali ya. Kalau ketemu orang itu jadi kayak recharge energi gitu, kayak misalkan lagi sedih gitu. Kalau ketemu orang udah langsung 100% lagi bahagia, ceria gitu. Alhamdulillah. Itu ada lagi? Apa lagi ya? Itu aja. Itu aja. Ada lagi nih pertanyaan buat Nur nih. Kalau banyak kegiatan kan ketemu nih banyak orang tuh. Suka cinlok-cinlok enggak nih sama si AA ya? Jujur loh, harus jawabnya jujur loh, puasa. Jujur. Dilihat dari raut wajah itu kejujuran akan kelihatan. Apa tadi pertanyaannya? Jadi nanti pernah ada cinlok-cinlok enggak nih dari AA yang di komunitasnya? Ini bukan kan kalau ada gesekan itu biasanya terjadi aliran ini ACDC. Bukan AA, Bu, Dede kayaknya. Waduh, Dede ternyata. Apalagi ya? Ada nggak ya? Nggak ada. Dong, biar seru. Adanya kalau aku naksir AA. Oh, nggak ada, belum. Tangan. Jadi aku doang yang suka, A-nya nggak gitu. Itu bagus. Ini saling suka
yang satu suka ngejar, yang satu suka lari gitu, bener. Keharmonisan Melarikan bersama diri. Itu harmonisnya, bagus. Kayaknya ada yang datang khusus ke sini buat lihat Mbak Nur katanya. Oh iya, iya. Mau Tetangga dipin nggak, Bu? sebelah Mau ya, dipin nggak, Bu? lama. Mau dipin nggak, Bu? Boleh deh dilihat siapa tuh. Ada tamu dari ini di luar negeri, tetangga negara kita dari FKB ya. Khusus untuk melihat Mbak Nur sama Pipit dan Bang Jul. Iya, terima kasih ya atas kehadirannya. Kemudian ini udah Nur, ada lagi nggak? Buka kameranya, Mas Tri. Baik, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Loro untuk Pak Azul. Ini suka menemukan hal-hal aneh nggak di jalan-jalan di hutan gitu? Apalagi kan ini selalu sampai malam, ada datang ke daerah yang asing, itu biasanya suka menemukan hal-hal aneh nggak untuk Bang Zul? Silakan Bang Zul. Iya, pernah sih Bu waktu itu, cuman waktu itu saya nggak ikut, lagi nggak bisa ikut bareng. Ini waktu di perjalanan dari Karembi Nagrek, Karembi keluar Limbangan, itu udah mau masuk maghrib, tiba-tiba pas teman-teman lagi goes itu lagi turun, ada satu orang yang lihat ke kanan itu ada kaki besar sekali, lebih besar dari pohon-pohon yang ada di sana gitu. Kakinya aja udah sebesar itu, nggak tahu badannya sebesar apa. Itu paling yang ada ceritanya Bu. Termasuk mungkin yang nyasar itu sebenarnya nggak terlalu jauh jaraknya, tapi kayak nggak ini aja, kayak nggak nemu aja gitu jalannya. Seperti itu mungkin Bu. Itu pas di waktu menjelang maghrib ya Pak? Iya, waktu menjelang maghrib, beberapa saat sebelum keluar ke jalan gitu. Di sebelah kanan itu ada kaki besar sekali. Lagi jalan juga. Itu paling Bu. Berarti benar ya. Berarti benar waktu-waktu menjelang maghrib itu memang sebaiknya kita berada di dalam rumah itu. Itu ternyata terjadi ya. Ya begitu Bu. Teralami oleh Bang Juri. Subhanallah. Itu betul-betul tadabur alam yang benar-benar ini ya, mengena. Ya. Baik, terima kasih Bang Jul. Kemudian ini Mbak Nur, ada lagi nih pertanyaan Mbak Nur. Banyaknya kegiatan, pernah nggak ngerasa overwhelmed, kewalahan, sampai drop, sakit gitu? Cara balikin niat dan moodnya lagi gimana tuh? Dari Miss Rina. Siapa nih Miss Rina? Makasih nih pertanyaannya. Silakan Mbak Nur. Kewalahan pernah sih, paling biasanya kalau kecapean itu yang kena itu sakit kepala sama lambung. Kalau udah capek, makan, minum obat, habis itu udah selesai, ketemu orang udah recharge lagi. Pokoknya kalau ketemu orang semangat lagi. Benar-benar semangat. Pokoknya kalau ketemu orang angkat semangat aja. Bagus. Kalau ketemu orang pasti ketemu orang gitu, kayak sakau gitu. Terima kasih Nur, cepat tetap semangat dan pantesan sering WFO. Ya, untuk Pak Jul lagi nih dari Pak Fajar, katanya bulan puasa gini vakum sepedahan atau jalan terus nggak? Ada haus? Gimana Pak? Apa bawa yoker juga jalan-jalan? Sepeda kalau bulan Ramadan mah saya jarang sepedahan Bu, paling kalau ada juga itu sebentar gitu, nggak warung tuh warung sepedahannya, nggak yang jauh-jauh, dari rumah ke warung, rumah balik lagi gitu. Gitu paling. Nggak nyasar ya Pak ya, nggak nyasar, kan biasanya suka nyasar nih, ada warung Padang. Enggak Bu. Paling nyari tajilan. Subhanallah ya.
Terima kasih Bang. Iya. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan nih. Kang Pipit tadi kayaknya udah dijawab bagaimana supaya tanaman cepat berbunga nih. Pit, supaya cepat berbunga tadi ya. Coba diinikan lagi gimana? Kan tidak semua tanaman itu bisa cepat berbunga. Nah, ini triknya gimana nih biar tanaman biar cepat berbunga tuh? Ya tergantung cara kita bagaimana merawatnya, Bu. Kalau merawatnya kita bagus atau gimana nya, ya insya Allah itu si bunga itu cepat bersemi, mekar atau gimana nya. Kalau merawatnya kurang bagus, ya seperti kata Bapak itu tadi, kundung itu gimana gitu. Saya Gimana? Itulah, Bu. Pakai lagu. Jadi banyak ini ya berkomunikasi dengan alam ya. Iya, baik. Harian Pipit di sini selain untuk pagi-paginya sesi nyapu-nyapu, untuk sesi keduanya cara merawat bunga-bunga gitu di program. Untuk sesi pagi nyapu dulu, untuk sesi kedua merawat tanaman atau gimana. Seperti itulah Bu kehidupan Pipit di sini. Baik. Aduh, terima kasih sekali ini. Ada pertanyaan lagi nggak dari yang lain? Silakan. Di sini apa ya? Oh, ini untuk Pak Jul ya. Dari beberapa tempat mana yang paling berkesan nih? Ini pertanyaan dari Pak Yus. Nah, itu Bu, yang ke Kopassus tadi Bu. Yang ke markas Kopassus itu karena nggak bisa setiap orang masuk gitu, jadi hanya pas saat itu aja saya bisa masuk. Lagi ada acara juga dengan mereka gitu, jadi itu yang paling berkesan kayaknya, karena nggak boleh setiap saat masuk, nggak boleh setiap orang masuk. Terus pas saat itu tuh yang sepedahan banyak, jadi jalur yang biasanya sepi, jalur ke gunung yang biasanya sepi itu jadi macet Bu sama sepeda. itu kita di sana juga ada satu jalur yang kita tuh kayak di Green Canyon Bu, kiri kanannya tuh dinding tinggi gitu, terus lumutan hijau, sekitar kurang lebih 50 meter sampai 50 meteran lah tuh, jalur itu kita lewatin. Itu paling berkesan sekali Bu, karena nggak bisa setiap orang masuk. Itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Jul. Sama-sama. Kemudian ini ada dari Ari Riyadi ya, Punten izin bertanya, kalau punya hobi yang sekarang jadinya linear dengan profesi dan sekarang jadi agak bingung karena tidak bisa lagi menikmati hobi karena tuntutan berubah jadi kebutuhan ekonomi. Pertanyaannya, apakah area hobi harus ada di luar profesi atau kira-kira bagaimana menyelaraskan hobi dengan profesi supaya kerjanya tetap waras? Ini buat siapa nih? Silakan dari Bang Jul dulu, silakan. Nanti ke Mbak Nur. Pertanyaannya, apakah area hobi harus ada di luar profesi atau kira-kira bagaimana menyelaraskan hobi dengan profesi supaya kerjanya tetap waras? Jadi meskipun punya hobi tapi kerja pun tetap. Oh, ya kalau saya sih ngejalanin hobinya sambil kerja Bu. Kadang-kadang saya ke kampus juga pakai sepeda gitu. Jadi hobi jalan, kerja jalan gitu. Seperti itu. Apalagi sekarang mah kan ya saya sih belum mulai, tapi teman-teman mungkin udah ada yang mulai. Sekarang kan lagi rame YouTube dan lain-lain, mungkin sambil kerja bikin konten atau apa sambil diupload itu. Jadi ditambah itu juga mungkin bisa, tapi saya belum mulai. Saya baru ke kampus saja pakai sepeda Bu gitu. Seperti itu mungkin menyelaraskannya. Jadi sambil hobi sambil kerja. Imbang itu, ya. Alhamdulillah ya. Gimana dengan Mbak Nur? Kalau aku sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya Mas Ari. Kalau aku mungkin karena gimana rasanya antara kerjaan dan hobi itu sama gitu. Jadi bingung juga
Karena kalau hobi aku beda, kerjaan beda. Terus hobi aku tuh nggak yang menghasilkan duit gitu kan, karena emang lebih ke sosial. Jadi bingung jawabnya, karena belum berpengalaman kali ya. Gitu Mas Ari, sisanya bisa kita PC-PC-an ya Mas. PC ya. Mantap. Hasil pembicara jadi PC-PC-an. Baik, gimana dengan Kang Pipit? Pip, gimana nih? Gimana? Menyelaraskan hobi nih, hobi tanaman dengan pekerjaan. Biar tetap waras. Ya kalau hobi sendiri masih kalau hobi ya dibedain aja. Kalau main tanaman ya tanaman, kalau hobi disenang aja. Itu aja. Ya, gitu. Gimana? Maksudnya saya nggak fokus. soalnya ini kurang dengar nih, banyak berisik di sini, jadi kita saking banyak ininya ya penggemar. ini antara hobi dan merawat tanaman gitu. Pertanyaannya gimana? Kalau apakah hobi itu harus di luar dari pekerjaan gitu, supaya selaras gitu? Ya kalau menurut Pipit Mas sih, Pipit berada ya nggak begitu juga sih kalau tentang hobi gitu. Mas itu tadi apa gimana? Biar selaras nih hobi sama profesi yang supaya kerjanya biar tetap waras gitu. Hobi dan profesi. Kalau profesi Pipit Mas sih ya itu aja ya, merawat tanaman, bunga, dan profesinya sama aja juga seperti itu. Baik. Aduh, subhanallah. Terima kasih Kang Pit ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan buat Mbak Nur nih. Lebih banyak mana nih aktivitas antara kerja dan hobi? Kerja dan hobi. Lebih banyak mana nih aktivitasnya? Antara kerja dan hobi. Lebih banyak kerja, hobi. Kerja lebih banyak. Baik. Aduh, kemudian itu aja. Iya Bu. Kerja katanya. Balik sama Pipit. Baik. Kenapa? Iya. Ini ada pertanyaan juga nih buat. Hah? Kenapa Pit? Kebalik sama Pipit. Pipit kebanyakan hobi. Ketimbang. Aduh, ngemut. Dia kebalik, maksudnya dia malah kebanyakan hobi daripada kerjanya. Itu di luar pekerjaan. Ya, tapi menunjang kerja tetap ya. Oke. Ini untuk Bang Zul, apa rahasianya agar tetap ganteng setelah beraktivitas katanya? Subhanallah. Apakah pakai masker atau gimana? Aduh, pertanyaannya bahaya Bu. Apakah selalu minum yogurt? Enggak Bu. Itu aja Bu, saya mah kan kalau hobi itu senang ya Bu. Jadi menjalankannya dengan senang gitu. Nah, tetap senang saja Bu. Rasanya itu aja Bu, paling tetap senang. Dan bahagia ya. Bahagia Bu. Tapi ini kalau sunscreen-nya apa sih? Biar tetap bule katanya tuh kata Puroro. Enggak pakai Bu. Enggak pakai sunscreen. Kirain apa ya? Ada gitu khusus enggak ya? Enggak Bu. Ya baik. Kemudian ini Pit nih bisa berpose seperti Ariel Peter Pan. Apa rahasianya nih? Coba pose kayak Ariel. Kayak di poster nih, posenya. Posternya itu kan kayak Ariel Peter Pan. Sekarang mah bukan Peter Pan deh ya. Noah. Pastinya Pipit dipotong secara tidak sengaja tuh seperti itu. Oh, Candid. Candid guys.
Masya Allah. Gue harus kayak gitu ya. Gimana dengan Nur? Supaya fit? Supaya fit. Supaya fit kondisinya meskipun berpuasa. Oh, pertanyaan. Kondisinya. Pertanyaan dari aku. Oh, Neti nih demi calon. Apa? Calon apa? Pertama itu makan sahurnya harus makan air minum sih yang paling utama. Jadi kayak pas buka puasa itu minumnya dicicil gitu, habis buka puasa, pas habis sholat maghrib, pas isya, pas lagi tidur juga minum. Enggak deng, pas pas sahur minum, pokoknya banyak minum sih. Kalau aku. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan tetap sehat semua, sehat walafiat meskipun kita kondisi sekarang masih dalam keprihatinan dalam situasi seperti ini, tapi kita tetap semangat berpuasa dalam kondisi sehat seluruhnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat walafiat ya. Dan ini gimana Bu Morin, ini ada pengumuman door prize enggak nih buat pertanyaan-pertanyaan yang kreatif tadi? Waduh. Berat nih. Berat banget Bu buat kali ini Berat, menentukan siapa yang mendapatkan door prize, dan door prize kita kali ini hanya 3 Bu. Kan biasanya kemarin 4 ya. Nah, kali ini 3 karena nanti akan ditumpuk di akhir, yang menjadi juara-juara door prize itu di akhir Bu. Nah, makanya pada datang nanti di pertemuan terakhir kita ya. Oke, langsung diumumin aja ya Bu Neti ya, izin. Boleh. Oke, pemenangnya itu untuk penanya terkreatif kita ya, ada 3. Jadi langsung semua ini dari SDM. Yang pertama akan mendapatkan hadiahnya dulu dikasih tahu ya, ada 2 spray berkualitas berbunga-bunga ya, dan juga ada misting stainless. Ini cocok banget buat yang nanti mulai WFH ya, karena WFO ya, jadi harus bawa bekal ya. Ini misting ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Baiklah, siapakah yang mendapatkan? Selamat kepada Pak Rusman Yusuf yang mendapatkan spray berkualitas berbunga-bunga, juga Pak Diki. Selamat buat kedua bapak-bapak ya. Semoga bermanfaat buat di rumah. Spraynya buat lebaran juga, Pak. Mantap. Dan terakhir tentu saja ini yang pertanyaan paling jos ya, udah nanyanya juga banyak ya. Selamat Pak, spraynya bisa di foto-foto juga ya Pak ya. Untuk menyalurkan hobi Bapak berfoto mungkin. Pak Diki juga selamat lebaran dengan spray barunya Pak ya. Mungkin spray bisa dijadiin gamis atau seragam keluarga kalau misalnya emang kurang cocok ya. Rimit. Pakai spraynya ya Pak ya. Subhanallah. Berikutnya selamat, ini yang pertanyaannya banyak banget ya dan mencengangkan ini di akhir-akhirnya. Selamat kepada ini rekan kerjanya sendiri ya, Pak Dandi. Selamat Pak Dandi mendapatkan misting misting stainless, bisa Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bu Morin. Iya Pak ya, bisa dibawa Ya, nanti. Siap-siap ya, siapa tahu ya Pak Dandi jadi pembicara berikutnya ya Bu Morin ya, siap-siap. Ini tuh bisa siapapun ya Bapak Ibu, siap-siap aja di calling ya Bapak, Iya, besok jadi bisa pembicara. siap aja. Udah Bu, dari saya terima kasih, selamat buat para pemenang. Alhamdulillah rezeki bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan untuk door prize-nya bisa menghubungi bisa langsung ke ruang SDM-nya Bu Morin pada hari kerja ya. Pada hari kerja. Ketemunya siapa Bu kira-kira Bu? Baiklah Ibu Bapak, sampai pula kita pada penghujung acara. Gimana? Ketemunya siapa Bu di SDM nanti Bu? Bisa Mau ketemu ngambil door? saya, Iya, bisa ketemu Bu Cara. Siap. Siap Bu. Iya, bisa ketemu Bang Jo atau Iya buat yang belum dapat yang kemarin door prize juga. Yang kemarin baiklah Ibu. Yang kemarin door prize belum ambil, diingatkan lagi untuk mengambil ya Bu ya. Ada beberapa yang belum mengambil ya. Kalau nggak diambil gimana Bu? Jadi hak milik SDM ya Bu ya? Baiklah. Dalam jangka waktu berapa hari nih, Angus? 24 jam. Diundi ulang.
Oh, 24 jam. Masya Allah. Atau gimana? Besok makan libur. Dibawa sekarang aja, Bu ya. Baiklah. Baiklah Ibu Bapak. Kita sampai pula kita pada boleh. Kalau sekarang aja udah jam berapa? Oh iya, boleh. Masih ada waktu. Ya, cara siap-siap ada tamu nanti ya. Baiklah, Bapak Ibu, sampai pula kita pada penghujung acara. Izinkan saya menyampaikan agenda keceriaan Ramadan kita yang terakhir, insya Allah yang akan diadakan minggu depan. Dan bersiap-siap, siapapun bisa jadi pembicara. Insya Allah akan ada. Oh iya, sebelumnya kita berfoto dulu. Mohon dibuka dulu ya, silakan Mas Teguh, Mas Isnan untuk berfoto, dibuka dulu kameranya yuk. Silakan. Siap, dibantu sama saya. Silakan untuk halaman pertama ya, dimanapun Bapak Ibu berada, pokoknya senyum aja ya. 1, 2, 3, senyum merekah. Cekrek. Sudah siap. 1, 2, 3, boleh gayanya. Cekrek. Halaman kedua terakhir, kita ada 3 halaman ya. Terakhir, ini udah ya 2 halaman. Sip, terima kasih Bapak Ibu. Mangga Bu Neti, sudah. Ya, baik, udah. Sudah Bu, mangga Bu. Baik, sebelum ditutup, ya, udah, oke. Terima kasih Bu Morin. Baiklah, Kak, saya untuk penghujung acara ini saya mohon maaf atas nama panitia, juga mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam acara. Sesungguhnya segala kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa nikmat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat menanti berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun sadayana. Nuhun semua.